Yo yo yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Randy Story. Di sini kita akan melanjutkan kembali perjalanan Jihan yang dimana sebelumnya Jihan sedang bertarung melawan seorang assassin bernama Akari. Kemudian si Juru menggunakan skillnya untuk mengangkat pembatas kekuatan Akari dalam waktu yang terbatas. Nah, apakah Jihan bisa bertahan melawan Akari yang lebih kuat dari sebelumnya lalu menang atau tidak? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Jihan yang melihat skill si Juru pun terkejut karena pembatas kekuatan Akari benar-benar bisa diangkat. Bahkan Hayon yang melihat live Jihan di jalan pun ikut kaget juga karena merasa hal tersebut benar-benar tidak masuk akal. Sehingga Hayon pun menyuruh Gayong untuk membawa mobilnya lebih cepat supaya bisa segera sampai di tempat Jihan. Hayon juga berpikir meskipun kekuatan Jihan itu berada di atas rata-rata, tapi statnya itu lebih rendah dari player Liga Diamond. Selain itu, pembatas kekuatannya juga diangkat, jadi sesuatu yang buruk bisa saja terjadi kepada Jihan. Di sisi lain, Akari pun mulai menyerang ke arah Jihan menggunakan kunainya. Meskipun sudah menggunakan force, Jihan masih kesulitan untuk menahan semua serangan Akari. Sehingga akhirnya Jihan tetap terkena serangan dari Akari. Tapi setidaknya Jihan masih bisa mengurangi kecepatan serangannya itu agar tidak terlalu terasa. Kalau terus seperti itu, situasinya akan semakin berbahaya untuk Jihan. Sementara itu, Akari tidak menyangka kalau Jihan masih bisa menahan serangannya itu. Akari saat ini memiliki waktu kurang lebih 3 menit sebelum pembatas kekuatannya kembali lagi. Oleh karena itu, Akari pun berencana untuk mengalahkan Jihan sebelum pembatasnya muncul lagi. Selain itu, Akari juga sudah tahu kalau tangan kiri Jihan bisa menggunakan Shadow Sword. Jadi sekarang Akari hendak memotong tangan Jihan. Akari pun langsung mengeluarkan skillnya ke arah Jihan dan berhasil memotong tangan kiri Jihan sesuai rencananya. Setelah berhasil, Akari pun jadi berpikir kalau Jihan itu hanyalah player silver biasa dan tidak ada yang spesial dari Jihan. Setelah itu, pembatas kekuatan Akari pun kembali. Akari juga melihat tangan Jihan yang sudah terpotong dan merasa kalau Jihan tidak bisa melawan lagi. Tapi tiba-tiba, bayangan pun muncul di kaki Akari dan membuat Akari tidak bisa bergerak. Kemudian, tangan kiri Jihan pun pulih kembali karena ternyata tangan kiri Jihan itu bisa dipulihkan kembali dengan bayangan. Lalu Jihan pun mulai melancarkan serangan balasan kepada Akari yang tidak bisa bergerak. Serangan Jihan barusan berhasil mengenai Akari, tapi di sini Akari masih bisa bertahan. Setelah itu, helikopter pun muncul dan berkata kalau Akari akan ditangkap karena telah melakukan tindakan teror. Melihat ada helikopter yang datang, si Juru dan Takeda pun berniat untuk kabur dari sana. Tapi Jihan langsung datang ke hadapan si Juru dan berkata kalau mereka masih punya banyak hal yang harus dibicarakan. Takeda pun terkejut melihat Jihan yang tiba-tiba bisa ada di hadapannya. Sementara itu, si Juru bersikap tenang dan berkata kalau Jihan sudah mengetahui identitasnya, bahkan sampai membuat dirinya menggunakan Akashic Page. Lalu si Juru juga berkata kepada Akari kalau mereka harus mundur. Mendengar perintah tersebut, Akari pun langsung menghilang menggunakan skillnya bernama Spiritualization. Bahkan ketika ditembak pun Akari sudah tidak ada di tempatnya tadi. Kemudian, si Juru berkata kalau dirinya masih ingin mengobrol dengan Jihan lebih banyak, tapi sayangnya keadaan tidak mengizinkan hal tersebut. Oleh karena itu, si Juru pun mulai menghilang karena dirinya yakin di masa depan mereka masih bisa bertemu kembali. Di sisi lain, Takeda ditinggalkan sendirian di sana dan berhasil dipergoki oleh Jihan karena berusaha untuk kabur diam-diam. Jihan juga berkata kalau dirinya ingin mendengar penjelasan tentang semua yang telah terjadi barusan. Lalu, kita dialihkan ke kediaman si Juru di Jepang. Di sana, Sword King datang menemui si Juru di ruangannya. Sword King datang itu karena dirinya ingin mendengar penjelasan dari si Juru atas semua yang telah terjadi. Sword King juga datang untuk bertanya tentang semua yang dikatakan Jihan di streamnya itu benar atau tidak. Sword King merasa kalau dirinya tidak cukup baik sampai si Juru merayu pria lain. Selain itu, si Juru juga menggunakan skill charm kepada Sword King. Si Juru pun bertanya kepada Sword King apakah dirinya meragukan cintanya. Sword King pun hanya bisa terdiam. Lalu si Juru berkata kalau dirinya hanya mencoba merekrut orang berbakat demi negaranya. Jihan itu hanyalah calon budak saja dan hanya Sword King lah yang benar-benar si Juru cintai. Lagi-lagi Sword King merasa ada sesuatu yang salah sampai tak bisa membangkang saat melihat wajah si Juru. Sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. Waktu itu Sword King sedang minum sendirian di sebuah bar karena suasana hatinya buruk gara-gara hari tersebut adalah hari peringatan meninggalnya istrinya. Di sana Sword King berpikir ingin berhenti minum karena dirinya mengingat perkataan istrinya yang menyuruhnya berhenti minum akibat dirinya benci bau alkohol. Lalu tiba-tiba seseorang berkata kalau wajah Sword King terlihat sangat cemas.
Orang tersebut tepat berada di samping Sword King dan membuat Sword King terkejut karena dirinya tidak sadar kapan wanita tersebut ada di sebelahnya. Kemudian, wanita tersebut berkata kalau minum alkohol kebanyakan itu tidak baik, jadi dirinya menawarkan untuk mabuk sesuatu yang lain. Wanita tersebut adalah si juru yang berusaha mendekati Sword King. Setelah itu, Sword King pun marah sampai mengacungkan pedangnya ke leher si juru dan bertanya siapa dirinya. Lalu, apa yang baru saja dilakukan oleh si juru? Si juru pun terkejut karena skillnya tidak mempan kepada Sword King. Ternyata Sword King itu mempunyai unique stat yang bisa menghilangkan status abnormal. Unique stat tersebut berasal dari pedang ganda yang dimiliki Sword King bernama Ganjiang dan Moye. Kemudian si juru bertanya apa maksud dari Sword King. Si juru juga berkata kalau dirinya itu cuma seseorang yang sudah menjadi penggemar Sword King sejak lama. Itulah sebabnya si juru berniat membantu Sword King. Lalu si juru menggunakan skill pencuci otak lainnya dan kali ini berhasil. Bagi si juru waktu itu benar-benar sangat merepotkan karena skill submission dan fanatism tidak mempan sehingga nantinya pasti ada kecenderungan memberontak. Selain itu, karena tubuh utama si juru ada di Jepang, Sword King tak bisa sepenuhnya keluar dari efek pencucian otaknya. Tapi tingkat penyelesaian alter ego Eunji terlalu rendah. Selain itu, gara-gara Jihan tak terpikat, jadi identitasnya juga ikut terbongkar. Oleh karena itu, si juru berniat membuat alter ego yang baru. Lalu, kita dialihkan ke kantor administrasi Battle.net. Di sana, Jihan sedang menginterogasi Takeda dan bertanya tentang alter ego Eunji. Jihan juga merasa kesal karena saat ini si juru sedang berkeliaran di luar sana dengan bebasnya. Kemudian, Takeda berkata kalau itu adalah kali pertama mereka menggabungkan seseorang dengan alter ego. Si juru juga bilang kepada Takeda kalau dirinya tidak bisa meninggalkan Sword King begitu saja. Jadi mereka menggunakan alter ego. Lalu Takeda memberitahu Jihan kalau dirinya tidak tahu berapa banyak si juru bisa membuat alter ego. Mendengar hal tersebut, Jihan langsung berpikir kalau si juru yang asli datang menemuinya, pastinya tidak mungkin si juru bisa menghilang begitu saja. Pada malam hari setelah kejadian tersebut, Jepang memberitahu seluruh dunia kalau mereka tidak tahu player bernama si juru. Mereka juga sedang melakukan penyelidikan. Selain itu, tidak terdapat bukti bahwa Sword King juga terlibat dalam insiden tersebut. Jepang benar-benar berusaha menghindari kontroversi yang seharusnya muncul. Oleh karena itu, Jihan pun menarik asumsi kalau sebagian besar petinggi di pemerintahan Jepang itu berada dalam kendali si juru. Sepertinya memojokkan si juru dengan cara normal sama sekali tak akan berhasil. Setelah itu, Saya yang sudah menunggu Jihan di parkiran pun berkata kepada Jihan lama sekali. Saya sudah menunggu Jihan sampai merasa bosan. Jihan pun menjawab kalau ada beberapa hal yang dirinya ingin selidiki langsung, makanya lama. Lalu saya marah-marah kepada Jihan karena Jihan tidak memberitahu saya terlebih dahulu tentang semuanya, apalagi soal tangan Jihan yang terpotong. Saya benar-benar terkejut dan khawatir ketika menonton stream Jihan sebelumnya. Saya juga berkata kalau Jihan menghilang juga, saya akan sendirian. Setelah itu, saya langsung memukul perut Jihan dan berkata kalau dirinya akan bertambah kuat secepat mungkin supaya dirinya bisa membantu Jihan. Oleh karena itu, saya meminta Jihan untuk tidak menanggung semua beban sendirian. Jihan pun hanya bisa tersenyum dan meminta maaf kepada saya. Kemudian, saya bertanya tentang pencucian otak ayahnya. Saya juga bertanya apakah ada cara untuk membebaskan ayahnya itu dari pencucian otak. Mendengar pertanyaan tersebut, Jihan pun langsung teringat masa lalu tentang kedekatan saya dan ayahnya. Jadi seharusnya tidak mungkin Sword King melepaskan ikatan keluarga yang dirinya punya semudah itu. Belum sempat Jihan menjawab, Ariel pun muncul sambil berkata kalau hal tersebut bisa saja dilakukan. Pencucian otak itu bisa ditiadakan. Sangat mungkin dilakukan oleh satu-satunya dewa dari spesies paling licik di alam semesta. Saya pun bertanya siapa spesies licik yang dimaksud Ariel. Ariel pun menjawab spesies tersebut adalah elf. Mendengar hal tersebut, saya dan Jihan cukup terkejut karena tidak menyangka elf itu licik. Lalu saya bertanya bukannya Ariel itu juga elf? Ariel menjawab kalau dirinya itu shadow elf dan dirinya itu berbeda dari elf biasa. Di kehidupan Jihan sebelumnya, ras elf itu suka melakukan berbagai macam hal demi kelangsungan hidup mereka. Jadi pada akhirnya mereka memonopoli peringkat pertama hingga kelima. Elf itu benar-benar sangat berdedikasi kalau soal ras mereka sendiri. Tapi untuk anggota ras lain, mereka tak memberi belas kasihan. Bagi Ariel saja, mereka itu sangat kejam dan penakut. Kemudian, saya bertanya kembali kalau begitu siapa satu-satunya dewa dari elf tersebut. Ariel memberitahu saya kalau di planet elf ada pohon yang berfungsi sebagai pondasi dunia yang disebut sebagai pohon dunia. Pohon dunia adalah satu-satunya dewa sejati dan dunia itu sendiri. Pohon tersebut mampu melepaskan segala jenis status abnormal.
Itu sebabnya jika Sword King meminum teh yang terbuat dari pohon dunia atau menyentuh salah satu rantinya, ada kemungkinan efek cuci otaknya akan menghilang. Mendengar hal tersebut, saya langsung berkata kalau begitu ayahnya bisa kembali normal. Ariel berkata kembali hal tersebut memang bisa terjadi, tapi sayangnya membawa hal tersebut akan sangat sulit dilakukan. Di sisi lain, Jihan berpikir jangan-jangan alasan Sword King mulai bertingkah aneh di kehidupan sebelumnya itu karena elf yang dirinya lawan. Setelah itu, kita dialihkan ke tempat Hayon berada. Di sini Hayon melakukan live streaming dan di live kali ini Jihan akan memperlihatkan status windownya secara publik karena channel mereka sudah mendapatkan 1 juta subs. Di sisi lain, Jihan sudah ada di dalam match dan sedang berkumpul dengan anggota timnya. Lalu tanpa berlama-lama lagi, Jihan pun langsung membuka status windownya dan membuat Hayon marah karena tidak menunggu penontonnya jadi banyak terlebih dahulu. Melihat status window Jihan, semua orang pun terkejut karena status windownya sangat tidak normal. Banyak sekali stat yang tidak umum dimiliki oleh seorang player. Oleh karena itu, semua orang pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Jihan sampai bisa mendapatkan status window yang seperti itu. Sebelumnya, setelah melakukan live yang mengungkapkan seluruh kejahatan dari si juru, Jihan mendapatkan achievement point dalam jumlah yang sangat besar. Selagi berpikir cara menghabiskan seluruh poin tersebut, Jihan pun mulai penasaran. Dirinya sudah memiliki kelas support dan mage. Kalau Jihan punya kelas archer dan warrior juga, apa yang akan terjadi? Kemudian, Jihan menjelaskan tentang kelas yang dimilikinya saat ini yang bernama Third Red Warrior. Kelas tersebut merupakan evolusi dari kelas warrior karena Jihan memenuhi sebuah syarat. Sementara itu, Hayon pun kesal karena status window Jihan yang sangat luar biasa. Lalu ketika Jihan ditanya tentang rahasia mendapatkannya, Jihan pun langsung kabur pergi ke base musuh. Di base musuh sedang berusaha menjaga base mereka sekuat tenaga. Dan ada satu orang yang percaya diri masih bisa menang. Tapi akhirnya orang tersebut masih tetap kalah dalam sekali serang oleh Jihan. Setelah itu, Reaper pun muncul dan langsung memperkuat base-nya. Kemudian Ariel pun muncul dan memberitahu Jihan kalau Shadow Sword tidak akan mempan terhadap Reaper. Oleh karena itu, Jihan pun langsung menggunakan teknik petir yang disatukan ke dalam tombaknya. Lalu Jihan pun langsung melempar tombak tersebut untuk menyerang Reaper dan serangan tersebut berhasil menghancurkan base musuh. Dengan berhasilnya Jihan menghancurkan base musuh tersebut, misi Jihan pun ikut selesai dan Jihan bisa melanjutkan misinya ke tahap yang kedua. Di sisi lain, Sophia merasa senang ketika dirinya melihat Jihan di streamnya karena dirinya saat ini sudah ada di Korea dan sebentar lagi dirinya bisa bertemu dengan Jihan. Selain itu, ternyata Baron juga akhirnya bersedia untuk masuk ke guild Jihan bersama dengan Sophia. Lalu kita dialihkan ke tempat Jihan dan Hayon berada. Di sini Hayon sedang bertanya-tanya tentang status window Jihan. Dan awalnya Hayon mengira kalau Jihan memanipulasi status window-nya. Dengan kelas yang dimilikinya dan bab guild, saat ini Jihan bisa berkembang lebih cepat lagi karena kelasnya juga memberikan bab peningkatan 30% dan 10% bonus XP. Ditambah lagi ada efek lain yang hanya berlaku untuk Jihan saja. Begitu Jihan mendapatkan 4 kelas, Jihan diberikan 2 pilihan yang dimana pilihannya itu adalah Master of All dan pertumbuhan merata pada semua kelas atau Master of One dengan hanya berfokus pada satu kelas saja. Sejak awal, support dan mage itu hanyalah batu loncatan Jihan saja untuk mendapatkan force. Jadi akhirnya Jihan pun memilih Master of One saja dengan kelas warrior yang dipilih. Selain itu, Master of One juga dapat memperkuat stat 4 kali lebih tinggi. Setelah itu, Jihan pun berpikir bagaimana caranya dirinya menyelesaikan misi tahap keduanya. Melihat Jihan fokus berpikir, Hayon pun bertanya apakah ada masalah. Jihan pun berkata kalau saya dan Diego itu kan ada di Liga Bronze. Jadi Jihan berniat membuat mereka berdua merasakan sesuatu pengalaman. Tapi Jihan juga butuh kemampuan dari Hayon. Di sisi lain, Baron sedang ngomel tentang rasa kopi yang dirasanya tidak enak. Selain itu, Baron juga berkata kalau perlakuan guild Jihan kepada dirinya itu benar-benar buruk. Mendengar Baron yang terus mengomel, Sophia pun berkata kalau begitu kenapa Baron berubah pikiran dan bersedia untuk masuk ke guild Jihan juga. Baron pun menjawab itu semua karena guild master yang memaksa. Lalu Diego dan saya pun datang. Diego berkata kalau mereka seharusnya tidak perlu mengeluh ketika datang ke rumah orang lain. Dibilang begitu, Baron pun langsung menjelek-jelekan saya dan Diego dengan berkata kalau saya itu cuma beruntung saja karena punya hubungan dengan Jihan. Dan Baron tidak mengerti kenapa Diego yang level 1 malah direkrut. Bagi Baron, Diego itu nantinya akan jadi beban saja karena cuma bisa main-main. Setelah itu, Hayon dan Jihan pun datang ke ruangan mereka. Hayon juga langsung mengucapkan selamat datang kepada Baron dan Sophia. Kemudian, Sophia berkata kalau dirinya adalah penggemar Jihan. Sementara itu, Jihan yang melihat Sophia pun terlihat cukup senang karena tidak menyangka kalau mereka akan dipertemukan seperti itu. Kemudian, Jihan pun langsung masuk ke intinya yang dimana Jihan memberikan usulan kalau mereka akan berusaha berburu monster yang bernama Baron Acid.
Mendengar usulan tersebut, semua orang pun terkejut karena monster tersebut itu adalah monster yang muncul di Liga Platinum. Monster tersebut juga merupakan monster terkuat di jungle. Tujuan Jihan mengusulkan hal tersebut itu karena misi tahap 2-nya itu Jihan harus membunuh Baron Acid. Mendengar usulan tersebut, Baron pun tidak habis pikir dengan Jihan karena mereka sekarang hanya berada di Liga Silver. Lalu Jihan pun memberitahu Baron kalau soal itu mereka tidak perlu khawatir karena Jihan punya cara untuk memanggilnya secara paksa. Untuk pertumbuhan yang lebih cepat, Jihan berniat membawa saya dan Diego ke dalam party penaklukan. Kalau Sophia dan Baron juga ikut bergabung, pasti mereka punya peluang untuk mengalahkannya. Sophia pun berkata kalau memang memungkinkan dirinya akan ikut. Tapi karena liga dan kebangsaan mereka berbeda, mereka seharusnya tidak bisa membentuk sebuah party yang sama. Jihan pun menjawab kalau hal tersebut bisa diatur karena mereka mempunyai efek unik dari guild yang dimana semua anggota guild yang sama itu bisa membentuk party meskipun beda liga dan negara. Lalu Baron berkata, bagaimana caranya mengalahkan Baron Acid dengan 2 player bronze di dalam party. Jihan pun menjawab kalau Baron tidak mau ikut tidak apa-apa, karena masih ada Wang Lin dari Cina, Mikhail dari Rusia, dan Scarlet dari Israel yang akan menggantikan posisi Baron. Mendengar hal tersebut, Baron pun langsung meluruskan perkataannya, di mana dirinya bukan tidak mau, tapi dirinya hanya ingin partinya seimbang saja. Setelah itu, mereka pun masuk ke dalam match dengan party yang sebelumnya dibuat. Setelah 15 menit di dalam match, mereka sekarang ada di depan base musuh. Lalu ketika Baron hendak menyerang musuh, tiba-tiba Jihan pun mengangkat tangannya dan berkata kalau mereka menyerah. Mendengar hal tersebut, anggota tim Jihan terkejut mendengarnya, bahkan musuh juga sama terkejutnya. Sekitar 5 menit yang lalu di top lane, Diego sudah berhasil menghancurkan tower kedua musuh. Selain itu, Diego juga berhasil mengalahkan musuh di top lane dengan serangannya memukau, bahkan musuh pun sampai tidak menduga serangan Diego tersebut. Sementara itu, Sophia juga terkejut melihat serangan dari Diego barusan. Sophia memang memberi Diego buff, tapi kekuatannya itu sudah bukan seperti player Liga Bronze. Di sisi lain, Jihan sedang berada di bottom lane. Di sana Jihan sudah berhasil mengalahkan musuh yang ada bersama dengan saya. Tak hanya itu, kill playernya juga diberikan kepada saya. Lalu di mid lane Baron sedang membabi buta dan berhasil menang juga. Setelah itu saya bertanya mereka kan harus mengalahkan Baron Acid. Terus apa gamenya akan berakhir kalau mereka menang? Jihan pun menjawab kalau soal itu saya tidak perlu khawatir karena Jihan punya sebuah ide. Kemudian kita kembali lagi ke waktu semula. Semua anggota Jihan benar-benar terkejut mendengar kalau mereka akan menyerah. Bahkan saya juga tidak menyangka kalau menyerah adalah ide Jihan yang sebelumnya telah dirinya sebutkan. Lalu Jihan pun menenangkan anggota timnya dan menjelaskan kalau mereka tidak menyerah begitu saja. Tapi mereka akan menyerah dengan sebuah syarat. Syaratnya itu adalah tim musuh harus membantu tim Jihan untuk melawan Baron Acid. Mendengar hal tersebut, Baron pun langsung protes kepada Jihan karena harga dirinya tercoreng karena harus meminta bantuan musuh segala. Jihan pun menjelaskan kembali kalau gamenya tidak akan berakhir saat mereka berhasil mengalahkan Baron Acid. Lagi pula tim musuh akan hidup kembali setelah 1 menit. Jadi bagaimana kalau mereka nge-push saat tim Jihan sedang membunuh Baron Acid? Mendengar penjelasan tersebut, Baron pun tidak bisa berkata-kata lagi. Sementara itu anggota tim yang lainnya pun nurut-nurut saja dengan Jihan. Karena Sophia juga tahu kalau membunuh Baron Acid itu sulit bahkan bagi player platinum sekalipun. Setelah itu, Jihan berkata kembali kalau tim musuh hanya perlu bergerak dan terima jadi saja. Jadi inti dari kesepakatannya itu adalah tim musuh harus membantu tim Jihan untuk mengalahkan Baron Acid sebagai ganti dari menyerahnya tim Jihan. Tim musuh pun tidak ada pilihan lain dan setuju dengan kesepakatan tersebut. Lalu mereka semua pun langsung datang ke tempat respawn Baron Acidnya. Setelah itu, Jihan pun siap untuk memanggil Baron Acid keluar. Tapi sebelum itu, Sophia memberikan buffnya terlebih dahulu kepada Jihan. Buff Sophia ini sangat efisien dan nama gift Sophia itu adalah Trinity dengan rank SS. Berkat giftnya itu, Sophia jadi bisa menumpuk 3 buff sekaligus. Kemudian, Jihan menyuruh saya untuk mengambil jarak yang aman. Dan ketika HP Baron Acidnya sudah tipis, saya akan dipanggil lagi oleh Jihan. Setelah itu, Jihan pun mengeluarkan 2 buah item yang dimana item tersebut adalah item untuk memanggil Baron Acid. Setelah kedua item tersebut dimasukkan ke tempat respawn Baron Acid pun langsung keluar dan bebatuan yang ada di sekitarnya pun menyala. Melihat Baron Acid benar-benar muncul, tim musuh pun sangat terkejut melihatnya. Lalu Jihan memberikan instruksi kepada semuanya untuk bergerak sesuai rencananya. Yang dimana rencananya itu adalah setiap orang akan menghancurkan batu-batu yang menyala di sekitar. Karena batu tersebut adalah sumber kekuatan dari Baron Acid. Selain itu, karena batunya bisa pulih seiring dengan berjalannya waktu, mereka harus terus menyerang batunya. Jadi setiap tim akan bertugas untuk menghancurkan satu batu dan Jihanlah yang akan menyerang Baron Acidnya. Mendengar rencana tersebut, Baron pun protes karena dirinya tidak mau kalau perhatian publik semuanya dialihkan kepada Jihan.
Dirinya yang merasa hebat juga tidak mau kalau hanya harus menghancurkan batu saja. Kemudian ketika mereka sedang berbincang, Baron Nashir pun mulai menyerang ke arah Baron. Untung saja Jihan masih sempat mengeluarkan kekuatannya dan menahan serangan Baron Nashir tersebut. Jihan juga berkata kalau Baron punya waktu untuk mengeluh, sebaiknya waktu tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan. Mendengar perkataan Jihan barusan, Baron pun kesal karena di pandangan Baron perkataan Jihan barusan itu seperti mengejek dirinya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya untuk kelanjutan dari perjalanan Jihan. Di sini Jihan sedang berusaha mengalahkan seekor monster bernama Baron Nashir bersama dengan timnya. Tak hanya itu, Jihan juga meminta bantuan tim musuh untuk mengalahkan monster tersebut dan imbalan tim Jihan akan menyerah di match tersebut. Nah, apakah Jihan dan teman-temannya bisa mengalahkan Baron Nashir atau tidak? Kita nantikan saja kelanjutannya di video selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye.